Baik teman-teman, selamat datang kembali pada materi kita selanjutnya ya di kelas Advanced Grammar ya. By the way, kalau Advanced Grammar ya otomatis kita ngomongin ke TOEFL lagi deh ya, TOEFL yang pada part structure. Baik, kemarin kita sudah belajar nih ya skill 1 sampai skill 13. Nah, sekarang kita masuk ke skill ke-14 ya, teman-teman. Nah, sebenarnya skill ke-14 ini juga kebalikannya dari skill 7 atau skill 8 ya, teman-teman. Yang bahwa kata keterangan itu tidak harus keterangan loh, tidak harus satu kata, tapi dia bisa berupa satu klausa ya, seperti itu. Baik, teman-teman. Jadi kita langsung aja kita skill ke-14 ini reduce ya. Jadi mengurangi adverb clauses. Ya, ini akan saya berikan mark ya di sini seperti itu. Oh, ini saya kasih tanda seperti ini. Baik teman-teman. Yuk, reduce adverb clause correctly. Jadi pengertiannya adalah kata keterangan ini teman-teman. Klausa. Kita ngomongin klausa, pastinya kita ngomongin yang namanya subject dan verb ya. Oke. Klausa yang bersifat atau berfungsi sebagai kata keterangan juga bisa muncul dalam bentuk reduce form, dalam bentuk dikurangi. Ya, oke, bisa muncul dalam bentuk dikurangin seperti itu. Nah, dalam bentuk dikurangi ini adverb connectors-nya remains. Nah, untuk reduce adverb ini teman-teman, perhatikan adverb of connector-nya remains. Keterang konektornya itu remains, jadi tidak dihilangkan. Ya, tapi the subject and the verb be are omitted. Jadi yang dihilangkan ini adalah subjek dan verb-nya teman-teman ya. Di sini lihat nih. Oke, ini adalah bentuk kalimat komplitnya ya. Kalimat komplitnya although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Ya. Ini lihat. Jadi segini teman-teman itu satu kalimat. Ya, depan ini berfungsi sebagai keterangan. Ya, teman-teman sebagai keterangan ya. Ini sebagai adverb. Tapi adverb klausa. Keterangan yang ada klausanya yaitu subjek dan verb. Ada he dan ada is. Nah, apa yang dimaksud dengan reduce di sini teman-teman? Jadi ini mengurangi subjek dan verb. Subjeknya ini dihilangkan. Ya, teman-teman ya, kita ganti nih warnanya biar tahu. Pink aja. Oke. Hi-nya ini teman-teman, hi-nya ini dibuang, is-nya juga dibuang. Begitulah teman-teman. Ya, hi sama is-nya ini dibuang. Yang masih ada apa yang boleh remain? Although-nya. Although-nya itu masih remains, masih tetap. Ya, nih. Although, ya, jadi reduce form, klausa, kata keterangan, klausa kata keterangan ini ada subjek dan verbnya ini, kalau kalau dibuat dalam bentuk reduce atau dikurangi, yang dikurangi adalah subjek dan verb. Jadi he sama is ini dicoret. Menjadi although rather unwell, the speaker ini berfungsi sebagai subjek ya teman-teman. Will take part ini berfungsi sebagai verb in the seminar. Begitu teman-teman ya. Jadi kalimatnya yang sebentar ini tak gini ini. Kalimat yang enaknya seperti ini. Dalam bentuk reduce-nya adalah although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Ya, gampang kok. Kemudian bagaimana dengan contoh yang lain? Ya, menggunakan kata penghubung yang lain atau konektor yang lain. Oke, kita punya kata when. When ini sebagai konektor.
You di situ sebagai subjek klausa. Are di situ sebagai verb klausa. Ya, teman-teman. Are di sini sebagai ya. Oke, are di sini sebagai verb klausa. You are ready. When you are ready namanya klausa, kata keterangan ya. You can begin your speech. Karena yang dikurangi subjek dan verb, you sama are-nya dibuang, konektornya remains, when-nya remains, maka ini dia langsung you di sini berfungsi sebagai subjek, can di sini berfungsi sebagai verb. Jadi kalimatnya adalah when ready you can begin your speech. Itu kalimat dalam bentuknya. Bentuk dipotongnya ya. Although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Bentuk dipotongnya, dikuranginya yang bawah. When ready, you can begin your speech. Ya, seperti itu. Intinya, teman-teman, pengurangan klausa kata keterangan ini yang dikurangi adalah subjek dan verb be. Ingat ya, verb be ini hampir sama seperti yang reduced adjective klausa ya, teman-teman. Ya, hampir sama kok ya, seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke keterangan ini ya. Coba perhatikan. Jika if there is no verb be, jika tidak ada verb be, teman-teman, it is still possible to have reduced form. Masih boleh loh dikurangin gitu ya. Where there is no verb be in our verb clause, jika tidak ada verb be-nya, subjeknya itu dikurangi. Nih, subjeknya dikurangi, and the main verb is changed into ing form. Dan bentuk verb-nya dikurangi menjadi dibuat menjadi bentuk ing. Sama seperti adjektif ya, teman-teman. Jadi tetap ya, although-nya masih tetap ada. Although dikurangi, kemudian kita lihat kita lihat di sini he-nya itu sebagai subjek dibuang. Feels itu kan bukan verb be ya, teman-teman, ya. Verb feels ini kan bukan verb be. Maka verb feels ini karena verb action, feels-nya ini diganti menjadi verb ing. Langsung saja diganti menjadi feeling. Ya. Kalau tidak ada verb be-nya, dia langsung menjadi feeling. Although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Begitu. Bedanya di atas gimana? He is kan be ya, jelas dibuang. Yang dibuang kan subjek dan verb be, ya. Be verb, he is dibuang kan gampang. You dibuang, are dibuang. Bagaimana kalau nggak ada verb be-nya? Adanya verb action yaitu feels. Maka feels-nya diganti menjadi langsung bentuk verb ing feeling. Although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Ya, seperti itu. Next, ini sama ya, konsepnya sama. Ini when, ini berfungsi sebagai konektor. You di sini berfungsi sebagai subjek. Give ini kan verb be, ya teman-teman. Ini verb be ini. Maka, give itu kan verb action. Maka dia langsung aja diganti menjadi verb ing. Ya. When giving your speech, gitu ya. When giving your speech, you langsung ini subjeknya should speak di sini menjadi verb. Paham ya? Ini sama seperti adjektif di atas ya teman-teman. Intinya yang dikurangi adalah subjek dan verb be. Itu langsung dibuang. Kalau tidak ada verb-nya, verb bentuk verb action, feels, give, take, play, eat, kayak gitu langsung diganti verb ing. Feeling, giving, taking, eating, sleeping, dan lain sebagainya ya.
Oke ya teman-teman, sampai sini paham ya? Paham ya? Kalau sudah paham, kita langsung ke contohnya aja nih di sini nih. Nah, coba nih teman-teman, kira-kira jawabannya apa ini? Titik-titik sini ya. You are free to leave. Ingat, kalau sudah masuk ke dalam pertanyaan seperti ini teman-teman, Anda jangan buat yang bentuk versi lengkapnya, tapi versi yang sudah di-reduce-nya, yang sudah dipotong. Jadi kira-kira jawabannya apa teman-teman? When the finish report, ini salah. Kenapa? Karena ada kata the finish report. Kalau the finish report itu berarti ya kan kata benda ya, kan ada the-nya. Padahal di sini nggak boleh ada kata benda setelah when. Harus apakah dia tuh verb ini ya, apakah dia tuh feeling ini, apakah dia langsung 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 keterangannya. Ya, berarti yang satu ini salah. Kenapa? Yuk, kita baca aja ya, karena ini modelnya video gak interaktif, jadi kita baca aja jawabannya. A dan C itu berisi subjek. The finish report and the report. Pokoknya kalau ada the itu udah pasti salah kan kayak gitu. Karena the kan pasti kata benda ya. Seperti itu. D, subjek dan verbnya inverted. Ini masih ada subjeknya. Ini masih ada verbnya. Ya, jadi nggak boleh kan, nggak boleh ada verbnya di sini jawabannya. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah yang when finished with the report. Jawabannya yang betul yang ini. Ketika finished with the report, you are ready to leave. When you are finished with the report, is reduced menjadi when you are, oke ya, jawabannya ini teman-teman. When you are finished with the report. Ya, seperti itu. Jadi ini bentuknya bentuk pasif ya, teman-teman. Kebetulan example-nya ini bentuknya bentuk pasif. Jadi finished, bukan finishing ya, teman-teman. Oke. You are free to leave. Oke, jawabannya itu ya. Oke, baiklah. It should be noted that, nah ini ya, ini juga perhatian ini. Oke. Harus diperhatikan bahwa tidak semua adverb clausa itu bisa di-reduce gitu ya. A number of adverb clausa can be reduced if the verb is in the passive form. A number of adverb clausa, beberapa adverb clausa itu only be reduced, hanya bisa dikurangi jika verbnya itu dalam bentuk pasif. Ya, teman-teman, jika verbnya dalam bentuk pasif. Nih. Once, ya, ini kan bentuknya pasif ya. Harusnya ini when you are finished with the report, you are free to leave. Tapi karena you sama are-nya dibuang, maka menjadi finished. Ya, are itu to be, verb 3, finish itu verb 3, makanya dia menjadi pasif ya. Teman-teman, baiklah. Contohnya nih. Once you submit your thesis, you will graduate. Ya, once you submit your thesis, you will graduate. Ini kalimat aktif. Jadinya tidak di-reduce. Teman-teman, tidak di-reduce. Nah, bagaimana kemudian dengan yang ini? Once it is submitted, nah karena dia bentuknya pasif, ini is kan be, ini verb 3 ya. Your thesis will be, nah ini makanya karena bentuknya ini pasif, maka dia bolehlah di-reduce, boleh dikurangi. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Example di atas, kata keterangan, klausa kata keterangannya, once you submit your thesis tidak di-reduce karena klausanya once, only reduce if the verb is passive.
Intinya kalau nggak pasif ya nggak bisa direduce gitu. Ya, the verb is pasif baru boleh direduce. Aktif ya. Ini loh teman-teman ya, seperti itu. Ingat, yang Anda perhatikan tuh apa ininya itu loh, teman-teman. Aktif sama pasifnya ini loh. Mem. Dan di atas itu kan kalimat aktif, mem. Gitu. Tapi itu boleh direduce menjadi feeling. Ingat ini perhatikan konektornya ada when sama although. Although sama when, bukan once. Ya. Kalau once he feels rather sick, itu tidak bisa direduce meskipun karena dia verb action ya. Tapi karena konektornya although sama when, maka dia bisa direduce gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Jadi yang Anda perhatikan itu adalah reduce active dan pasifnya ini loh. Perhatikan ini teman-teman. Yang paling penting Anda perhatikan itu adalah ininya, konektornya ini teman-teman. Ya, konektornya diperhatikan. Yuk, kita dari awal aja. Reduce adverb clauses. Kita rumusnya ya, teman-teman. Ingat, verb be in adverb clause with verb be. Ini dengan verb be. Kalau dengan verb be, rumusnya adalah adverb connector langsung ke ininya apa gitu ya. Langsung aja subjek sama be-nya dihapus. Kalau verb be. Kalau with no verb be, kalau bukan tidak ada verb be-nya, itu Anda pakai adverb connector dulu, langsung verb in di sini teman-teman. Ya, ini rumusnya seperti ini. Nah, with no verb be ini ada dua. Reduce yang aktif dan reduce yang pasif. Nah, perhatikan. Aktif, ini Anda pasti keterangannya ini. Ada after, ada before, since, while, when. Jadi kalau once ini nggak bisa masuk aktif, teman-teman. Maka di sini dikasih tahu. Di sini although ini kalimat aktif ya. Tapi dia bisa direduce. Kenapa? Karena depannya ada although. Makanya although feeling. Yang di bawah ini aktif. Tidak bisa direduce. Kenapa? Karena depannya ada kata once. Tuh ya. Ini ya. Yang diperhatikan tuh ininya ini loh teman-teman. Ya, keterangannya. Oke, semuanya ini yang perlu diperhatikan tuh ini. Time-nya, condition-nya seperti apa. Although, whenever, kayak gitu. Bagaimana dengan ini? Kalau ini ya Anda harus bisa ini ya teman-teman. Although dan lain sebagainya. Jadi perhatikan ininya. Anda juga harus hafal ini. Ya, condition-nya. Unless, kemudian pokoknya perhatiin ya keterangan waktunya, kondisinya, kontrasnya, kemudian place-nya, dan lain sebagainya. Nah, to reduce an adverb clause, omit the subject and the verb be. Ya, hilangkan subjek dan verb be-nya. Jika tidak ada verb be-nya, maka omit subjek dan change into verb in. Change the verb to verb in form. Diganti ke verb in. Itu ya teman-teman. Satu dulu aja, satu skill aja Anda pelajari dulu ya. Anda pahami dulu. Nomor satu, ini korek nih jawabannya. If not completely satisfied, gitu ya. Ini jelas ya. If ini berfungsi sebagai konektor, ya teman-teman, sebagai konektor. Not completely satisfied ini adalah, ya sudah, gini aja. Berarti kan satisfied ya. Berarti dia itu adalah verb 3 ya. Kayak gitu. You di sini berfungsi sebagai subjek. Can return berfungsi sebagai verb. Ada subjek, ada verb, nggak masalah. Nah ininya ada konektor if ya. If
not completely satisfied, berarti ini pasif ya, karena verb 3. Nih ya, if. Karena if berarti dia verb 3, satisfied. Oke, next lanjut. Nomor 2. Steve has had to learn how to cook and clean since left home. Ingat ada kata since di sini. Berarti ini Steve sebagai subjek utama. Has had sebagai verb utama, ya. And clean. Oke, berarti since. Ini perhatikan teman-teman. Since ini, oh ini kok ada left home, kok salah ya? Ini kan left ini kan sudah verb. Nah, left ini kan sudah verb 3 ya. Kenapa dia salah ya? Kan live, left ya. Kenapa salah? Kita lihat since itu maksudnya kemana. No. Since. Oh, kalau since berarti tidak bisa di reduce. Karena depannya ada since ya. Ya teman-teman, reduce inactive since. Oke. Kalau kalimatnya aktif since di sini berarti dia seharusnya menjadi apa teman-teman? Steve has had to learn how to cook and clean since leaving home. Ya, kalau aktif since-nya berarti live-nya menjadi living. Ya, nih lihat karena since ini berarti dia menjadi verbing. Jika ada verbingnya, berarti subjek C-nya into verbing, bukan verb 5. Verb 5, verb 3 ya, karena left. Kalau left depannya bukan since harusnya. When, atau once, atau whenever, atau until ya. Seperti itu. Jadi salah. Jadi di sini salahnya adalah apa ya? Left-nya harusnya menjadi living ya. Nomor 3, the ointment can be applied where needed. Betul apa tidak teman-teman? The ointment ini adalah subjek, minyaknya can be applied, bisa diaplikasikan. Ingat ya, ini kalimat utamanya udah pasif ya. Where needed. Lihat, ini udah bab 3 juga. Nah, kemudian kita punya where nih. Ya, perhatikan. Where ini konektornya apa? Apakah pasif ataukah dia aktif? Kalau dia pasif berarti betul. Kalau where ini untuk pasif berarti needed-nya betul verb 3. Kita lihat di sini. Ada kata where enggak? Ini ya teman-teman, ini enggak ada where ya. Aktif ya. Nah, ini where-nya di sini. Keterangan tepat where. Berarti betul. Nomor 3 adalah correct. The ointment can be applied where needed. Ya, where ini adalah kata keterangan tempat untuk pasif. Pasifnya ini verb 3. Bahasa lebih kompleks adalah the ointment can be applied where it is needed. Itu bentuk lengkapnya ya. Oke, sekarang yuk nomor 4. Tom, ini subjek utama. Oke, kemudian begin. Oke, ini verb utama. Look for the job after. Dilihat teman-teman, ada kata after di sini. Ya. Kemudian completing. Completing ada filling. Ya cuma sedikit engineering, bla bla bla. Ada kata after. Nah, setelah after, boleh nggak pakai verb ing atau verb ed, verb 3. Nih, lihat kata after nih. After ternyata ada di reduce inactive. Berarti kalau aktif diganti verb ing. Berarti betul. After completing his master, nomor 4, correct. Teman-teman sebenarnya tanpa melalui rumus yang ini pun, sebenarnya kalau teman-teman ada suatu kata depan ya yang menggunakan after atau keep, itu kalau setelahnya adalah verb maka dia harus verb ing. Contoh after completing, after eating, after ngapain itu pasti verb ing ya. Kemudian ada kata keep ya, keep juga. Keep itu keep moving, keep eating, keep smiling. Keep itu mesti belakangnya kalau mau verb harus verb ing gitu ya teman-teman. Mudah ya, Anda tinggal memperhatikan ini loh, konektornya ini loh. Ya, apakah dia konektor pasif ataukah dia konektor aktif kan gitu. Ya, teman-teman.
all those. Oke. Apalagi mungkin. Although not selecting for the team, he subjek utama attends. Verb utama. Although not selecting for the team, he attends all of the game as a fan. Coba kita lihat, although. Boleh nggak ini verb in ataukah verb ed, verb 3? Kita lihat. Although-nya di mana although? Oh, although-nya di sini. Ya. Although-nya di sini. Oh, ini juga although nih. Ya, yang benar yang mana? Apakah yang kontras although di sini ataukah although yang pasif? Ya, jawabannya yang mana teman-teman? Yuk. Although not selecting for the team, he attempts all the games as a fan. Yang benar selecting apa selected teman-teman? Yuk. Ini ada dua-duanya sama loh. Ada although, ada do, ada although. Berarti bisa dua-duanya ya teman-teman. Selecting atau selected. Kita lihat teman-teman. Ya, although feeling ya di sini. Although feeling. Bisa pasif ya, bisa aktif ya teman-teman. Yuk teman-teman, saya serahkan kepada teman-teman. Kira-kira jawabannya 5 ini, jawabannya selected atau selecting. Yeay, silahkan dikerjakan nomor 5 sampai nomor 10. I think this is all teman-teman untuk skill ke-14 ya. Silahkan nanti diulang-ulang lagi. Jadi pada dasarnya skill ke-14 ini adalah mengurangi atau menyingkat klausa keterangan. Klausa keterangan ya teman-teman, yang dikurangi adalah subjek dan verb-nya. Nah kalau, sekali lagi ya, kalau subjek, yang dikurangi adalah subjek dan verb. Kalau ada verb-nya, berarti subjek verb langsung dikurangkan. Tapi kalau tidak ada verb-nya, jadi tinggal subjek dan mengubahnya dalam bentuk ing. Ya. Atau bentuk ed yang pasif ini ya teman-teman, silahkan dipelajari kembali, mudah-mudahan bermanfaat video perkuliahan hari ini. Silahkan disimak teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar. I think that's all for today. Thank you, I'll see you di lain kesempatan, bye.